Ukraina menderita kekalahan besar saat Rusia merebut kota industri besar. Proksi separatis Rusia di Ukraina Timur telah mengklaim kendali penuh atas kota medan perang penting Lyman saat Moskow menekan kemajuan terbesarnya selama berminggu-minggu. Lyman, situs pusat kereta api utama, telah menjadi garis depan utama ketika pasukan Rusia menekan dari utara. Salah satu dari 3 arah dari mana mereka telah menyerang kawasan industri Donbas, Ukraina. Separatis Republik Rakyat Donetsk yang pro-Rusia menyatakan bahwa mereka sekarang memegang kendali penuh atas kota itu. Oleksiy Arestovich, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, muncul untuk mengkonfirmasi jatuhnya Lyman dalam sebuah wawancara semalam dan mengatakan pertempuran di sana menunjukkan bahwa Moskow meningkatkan taktiknya. Menurut data yang belum diverifikasi, kami kehilangan kota Lyman. Tentara Rusia ini harus diverifikasi menguasainya, kata Arestovich dalam sebuah video yang diposting di media sosial. Ini menunjukkan pada prinsipnya peningkatan tingkat manajemen operasional dan keterampilan taktis tentara Rusia. Ini telah tumbuh, itu tidak tumbuh di mana-mana tentu saja, tetapi tidak diragukan lagi telah tumbuh. Analis militer barat mengatakan pertempuran di wilayah Donbas Timur bisa menjadi penentu, tergantung pada apakah pasukan Rusia dapat mempertahankan kemajuan atau kehabisan momentum. Lebih jauh ke timur, pasukan Rusia telah berusaha untuk mengepung pasukan Ukraina di kota Severodonetsk dan Lysychansk setelah menerobos garis Ukraina lebih jauh ke selatan di kota Popasna minggu lalu. Popasna yang dicapai oleh wartawan Reuters pada hari Kamis adalah tanah kosong yang dipenuhi dengan apartemen bertingkat tinggi yang terbakar dan bangunan kota yang hancur. Jalan-jalannya dipenuhi puing-puing. Dalam pidato semalam, Zelensky mengkritik Uni Eropa karena terlalu lama melarang impor energi Rusia dengan mengatakan blok itu mengirim Moskow 1 miliar euro per hari yang mendanai upaya perang Kremlin. Dia mengatakan beberapa negara menghalangi upaya untuk menyetujui sanksi baru, referensi yang jelas ke Hungaria yang keberatan dengan larangan Uni Eropa terhadap minyak Rusia. Tekanan pada Rusia secara harfiah adalah masalah menyelamatkan nyawa. Setiap hari penundaan, kelemahan, berbagai perselisihan atau proposal untuk menenangkan agresor dengan mengorbankan korban hanya berarti lebih banyak orang Ukraina yang terbunuh, katanya. Negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah memberi Ukraina persenjataan jarak jauh, termasuk howitzer M777 dan rudal anti kapal Harpoon dari Denmark. Ukraina mengatakan menginginkan senjata darat jarak jauh, terutama peluncur roket yang dapat membantunya memenangkan pertempuran artileri melawan pasukan Rusia di timur. Sekarang sepertinya akan mendapatkannya. Para pejabat AS mengatakan pemerintah Biden bahkan mempertimbangkan untuk memasok Kiev dengan sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 yang dapat memiliki jangkauan ratusan kilometer. Satu kekhawatiran yang menahan Washington untuk memasok senjata jarak jauh di masa lalu adalah bahaya eskalasi jika Ukraina menggunakannya untuk mencapai target jauh di dalam Rusia. Kami memiliki kekhawatiran tentang eskalasi, namun masih tidak ingin menempatkan batasan geografis atau mengikat tangan mereka terlalu banyak dengan barang-barang yang kami berikan kepada mereka, kata seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim. Seorang pejabat AS kedua yang juga berbicara dengan syarat anonim mengatakan Washington dan Kiev memiliki pemahaman yang sama tentang penggunaan senjata tertentu yang disediakan Barat. Sejauh ini kami berada di halaman yang sama tentang ambang batas. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa setiap pasokan senjata yang dapat mencapai wilayah Rusia akan menjadi langkah serius menuju eskalasi yang tidak dapat diterima. Rusia menyebut invasinya ke Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk mengalahkan Nazi di sana. Barat menggambarkan ini sebagai pembenaran tak berdasar untuk perang agresi. Pemerintahan Biden sedang bersiap untuk meningkatkan jenis persenjataan yang ditawarkan Ukraina dengan mengirimkan sistem roket jarak jauh canggih yang sekarang menjadi permintaan utama dari pejabat Ukraina, kata banyak pejabat. Menurut CNN, pemerintah condong ke arah pengiriman sistem sebagai bagian dari paket bantuan militer dan keamanan yang lebih besar ke Ukraina yang dapat diumumkan segera minggu depan. Pejabat senior Ukraina termasuk Presiden Volodymyr Zelensky dalam beberapa pekan terakhir telah memohon kepada AS dan sekutunya untuk menyediakan Multiple Launch Rocket System atau LMRS. Sistem senjata buatan AS dapat menembakkan rentetan roket ratusan kilometer, jauh lebih jauh daripada sistem manapun yang sudah dimiliki Ukraina, yang menurut orang Ukraina bisa menjadi pengubah permainan dalam perang mereka melawan Rusia, kata media. Ditekankan bahwa sistem lain yang diminta oleh Ukraina adalah sistem roket artileri bergerak yang dikenal sebagai HIMARS. Menurut CNN, salah satu masalah utama adalah sistem rudal jarak jauh, MLRS, dan versi yang lebih ringan,
HIMARS dapat diluncurkan sejauh 300 km atau 186 mil tergantung pada jenis amunisinya. Mereka ditembakkan dari kendaraan bergerak ke sasaran berbasis darat yang akan memungkinkan Ukraina untuk lebih mudah menyerang sasaran di dalam Rusia. Penembakan dilakukan dari peralatan bergerak ke sasaran darat yang akan memungkinkan Ukraina untuk lebih mudah mengenai sasaran di wilayah Federasi Rusia. Ukraina diyakini telah melakukan banyak serangan lintas batas di dalam Rusia yang tidak dikonfirmasi oleh pejabat Ukraina atau menyangkal. Para pejabat Rusia telah menyatakan secara terbuka bahwa setiap ancaman terhadap tanah air mereka akan merupakan eskalasi besar, dan telah mengatakan bahwa negara-negara barat menjadikan diri mereka target yang sah dalam perang dengan terus mempersenjatai Ukraina. Juga kekhawatiran utama lainnya dalam pemerintahan Biden adalah apakah AS mampu mengirim begitu banyak senjata berkualitas tinggi yang diambil dari persediaan tentara, kata sumber tersebut. Setelah menerobos garis Ukraina lebih jauh ke selatan di kota Popasna minggu lalu. Popasna yang dicapai oleh wartawan Reuters pada hari Kamis adalah tanah kosong yang dipenuhi dengan apartemen bertingkat tinggi yang terbakar dan bangunan kota yang hancur. Jalan-jalannya dipenuhi puing-puing. Dalam pidato semalam, Zelensky mengkritik Uni Eropa karena terlalu lama melarang impor energi Rusia dengan mengatakan blok itu mengirim Moskow 1 miliar euro per hari yang mendanai upaya perang Kremlin. Dia mengatakan beberapa negara menghalangi upaya untuk menyetujui sanksi baru. Referensi yang jelas ke Hungaria yang keberatan dengan larangan Uni Eropa terhadap minyak Rusia. Tekanan pada Rusia secara harfiah adalah masalah menyelamatkan nyawa. Setiap hari penundaan, kelemahan, berbagai perselisihan atau proposal untuk menenangkan agresor dengan mengorbankan korban hanya berarti lebih banyak orang Ukraina yang terbunuh, katanya. Negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah memberi Ukraina persenjataan jarak jauh, termasuk howitzer M777 dan rudal anti kapal Harpoon dari Denmark. Ukraina mengatakan menginginkan senjata darat jarak jauh, terutama peluncur roket yang dapat membantunya memenangkan pertempuran artileri melawan pasukan Rusia di timur. Sekarang sepertinya akan mendapatkannya. Para pejabat AS mengatakan pemerintah Biden bahkan mempertimbangkan untuk memasok Kiev dengan sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 yang dapat memiliki jangkauan ratusan kilometer. Satu kekhawatiran yang menahan Washington untuk memasok senjata jarak jauh di masa lalu adalah bahaya eskalasi jika Ukraina menggunakannya untuk mencapai target jauh di dalam Rusia. Kami memiliki kekhawatiran tentang eskalasi, namun masih tidak ingin menempatkan batasan geografis atau mengikat tangan mereka terlalu banyak dengan barang-barang yang kami berikan kepada mereka, kata seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim. Seorang pejabat AS kedua yang juga berbicara dengan syarat anonim mengatakan Washington dan Kiev memiliki pemahaman yang sama tentang penggunaan senjata tertentu yang disediakan Barat. Sejauh ini kami berada di halaman yang sama tentang ambang batas.